Assalamualaikum anak-anak. Nah, sesuai janji Ibu Dewi kemarin, bahwa hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung pengurangan. Caranya juga sama seperti penjumlahan menurun kemarin, cuma hari ini yang ada di buku agak lebih rumit karena meletakkan tempat puluhan dan satuannya. Nah, daripada bingung, kita langsung saja coba buka buku tema 6-nya pada halaman 32. Di sini ada contoh pertama. Untuk soal pengurangannya adalah 38 dikurang 23 sama dengan. Nah, jika kalian mengisinya menggunakan penurunan ke bawah, maka hasilnya akan seperti ini jika kalian tulis. Namun di buku ini kalian diminta untuk mengetahui tempat puluhan dan satuannya, bagaimana cara menulisnya. Kita sudah mempelajari ini pada pembelajaran sebelum-sebelumnya. Sehingga Ibu harapkan kalian sudah tahu dan paham bahwa tempat yang di depan, angka yang di depan adalah puluhan, sedangkan yang di belakang adalah satuan. Sehingga mempermudah kalian untuk menuliskannya di sini dan di sini. Seperti yang ada pada contoh. Untuk soalnya adalah 38 dikurang 23. Maka kalian tuliskan 30-an ditambah 8 satuan, 20-an dan tambah 3 satuan. Kalian garis sampai di sini lalu beri tanda kurang, karena yang akan kita kerjakan adalah pengurangannya. Lalu setelah itu kalian kurangkan dulu yang ada di belakang pada kolom satuan. 8 dikurang 3 berapa? Kalian punya 8 jari kalian, lalu kalian buang 3. Nah, sisanya itu 5. Lalu 3 dikurang 2 adalah 1. Penulisannya tetap sama, di sini puluhan dan di sini satuan. Maka dari itu, hasilnya 15 karena 1 puluhan ditambah 5 satuan adalah 15. Jika seperti ini, apakah kalian bisa mengerjakannya? Karena pada soal-soal di bawahnya juga akan seperti itu. Kalian diminta untuk mengisi terlebih dahulu tempat puluhan dan satuannya, baru kalian diminta untuk mengurangi. Nah, setelah kalian kurangi, kalian akan mendapatkan hasil dari puluhan dan satuannya, sehingga dapatlah hasil akhirnya berapa. Nah, untuk contoh, coba kita nomor 1 pada halaman 32, kita kerjakan bersama-sama. Baik, soalnya adalah 34 dikurang 12. Pertama-tama, lihat di sini. Ini ada 34. Seperti yang Ibu bilang, yang di depan adalah angka puluhan. Maka puluhan ini kita isi dengan angka 3. Lalu satuannya yang ada di belakang. Satuannya adalah angka 4. Nah, begitu juga dengan di bawahnya. 1 puluhan ditambah dengan 2 satuan. Kita lanjutkan lagi. Nah, kalian tidak perlu menghiraukan tanda tambah di sini karena yang kita gunakan adalah tanda kurang yang ada di sini. Kita sedang mengerjakan soal pengurangan, bukan soal penjumlahan. Jadi diingat, jika pengurangan maka angkanya akan semakin kecil. Ya, misalnya kita kurangi dulu bagian pada yang satuannya. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Maka hasil dari 20-an ditambah 2 satuan adalah 22. Seperti itu. Baik, untuk contoh berikutnya kita coba lagi nomor 2. Di sini ada 29 dikurang 16. Sama, pada tempat puluhannya kita isi dulu angka 2-nya. Lalu pada satuannya yang angka belakang yaitu 9. Kita lanjutkan di bawahnya. Ada 16, maka di sini ada 1 puluhan dan 6 satuan. Ingat, jangan hiraukan tanda tambah di sini. Kita akan mengurangi. Nah, 9 dikurang 6 berapa? Benar, jawabannya 3. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Maka jawabannya 1 puluhan ditambah 3 satuan adalah 13. Jangan lupa di sini juga kalian berikan jawaban sesuai soalnya. Di sini 13. Nah,
Jika seperti ini, kalian hanya perlu menempatkan berapa angka puluhan dan satuannya sesuai soal yang sudah diberikan. Misalnya 34 artinya 30-an 4 satuan. Misalnya di sini 29, di sini 20-an, di sini 9 satuan. Dan perlu kalian ingat lagi, jika pengurangan maka hasilnya akan semakin sedikit atau semakin kecil dari angka yang dijumlahkan atau dikurangkan tadi. Misalnya di sini ada 34, maka hasilnya akan lebih kecil dari ini. Jika kalian menjumlahkan namun angkanya lebih besar daripada ini, artinya kalian masih keliru. Sama juga dengan ini, misalnya soalnya 29 dikurang 16. Jawaban kalian misalnya lebih dari angka 29, maka jawaban kalian masih belum tepat. Jawabannya harus kurang dari angka 29 ini. Nah, untuk soal latihannya boleh kalian kerjakan, kalian coba juga dari nomor 3, 4, dan 5 pada halaman 33. Nah, ini juga boleh kalian kerjakan ya, nomor 1, 2-nya. Kalian kerjakan di buku latihan. Kalian coba sendiri bagaimana cara mengurangi yang enak. Misalnya kalian bingung menggunakan jari menghitungnya. Kalian boleh menggunakan sempoa. Atau kalian bisa menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Misalnya kalian punya pensil warna berjumlah 10, 12, 15. Nah, bisa kalian fungsikan jika pengurangannya menurut kalian masih sulit. Tapi misalnya seperti ini, 3 dikurang 1, 2 dikurang 1, kan masih bisa menggunakan jari. Nah, untuk latihan berikutnya, silahkan kalian kerjakan dari halaman 32 hingga 33 pada buku latihan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, Ibu harap latihan kalian bisa dikerjakan dan kalian ulang terus-menerus sehingga kalian sudah bisa lebih paham, bisa juga mudah mengerti bahwa yang kita kerjakan saat ini sekarang adalah tentang pengurangan. Nah, jika tema 5 kemarin yang kita kerjakan adalah penjumlahan, maka pada buku tema 6 ini kita akan mengerjakan pengurangan. Nah, mungkin nanti juga di soal-soal berikutnya akan lebih banyak yang seperti ini, atau bahkan soal-soal yang gambar seperti ini. Nah, Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlatih, selamat mengerjakan tugasnya. Semoga kalian bisa lebih mudah dan paham. Dan juga masih bingung, kalian bisa bertanya kepada abang, kakak, atau orang tua kalian. Atau boleh juga tanya kepada ibu langsung. Nah, selamat mengerjakan.